Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Jumpa lagi dengan saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh pada pagi hari ini. Maka sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bangun dan diberikan kesehatan. Bahkan kami diberikan kesempatan juga sebelum menjalani seluruh aktivitas kami hari ini, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan tolong Tuhan sertai waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Saya berharap dan sungguh saya percaya Tuhan beserta dengan kita dan saya yakin kita dalam keadaan baik di dalam Tuhan. Demikian juga dengan saya di sini, saya dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas sepotong dari bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing di rumah, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagian firman ini seringkali kita pakai ya, dan kita dengar di gereja-gereja ataupun di lembaga-lembaga misi, khususnya untuk hal-hal pelayanan yang berbau-bau misi ya. Entah itu di bulan misi, entah itu lembaga misi. Banyak sekali yang memakai ayat ini sebagai pedoman utamanya, dasar pelayanannya. Benar, apa yang sering dipakai orang-orang itu adalah memberitakan Injil ya, tentang memberitakan Injil memakai ayat ini benar. Karena memang ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Dia memberikan perintah kepada para muridnya pada saat itu. Dan termasuk kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai murid-murid Tuhan pada saat ini, hari ini juga. Itu adalah orang-orang yang juga menerima perintah yang sama. Yaitu apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil. Apa itu yang Tuhan maksud sebagai Injil? Menjadikan mereka murid, yaitu kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Injil yang dimaksud adalah seperti yang pernah disampaikan oleh para hamba Tuhan yang lainnya juga, bahwa Injil itu sederhananya adalah memberitakan kisah kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus. Dan untuk apa Kristus mati? Yaitu untuk menebus dosa manusia. Itulah inti dari apa itu Injil. Dan sederhananya Injil itu ya demikian. Kisah kehidupan Yesus dari lahir sampai Dia bangkit dan naik ke surga. Nah, itu yang perlu kita beritakan kepada orang-orang lain yang mungkin sampai pada saat ini belum mengenal Kristus. Tetapi perintah itu tidak hanya stop di situ saja Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan juga meminta kita untuk ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita? Itulah semua yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Itu kita bisa lihat di mana? Di catatan-catatan Injil, di dalam surat-surat
Rasul Paulus, surat-surat kecil, itu juga berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sedikit pernah dilakukan oleh orang-orang yang memberitakan Injil di satu tempat. Seperti contohnya, ada satu mungkin misionaris dari lembaga tertentu, lembaga misi tertentu, memberitakan Injil untuk orang-orang di satu kawasan yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang di sana masih kepercayaannya itu lebih ke okultisme seperti itu. Kebanyakan seperti itu di pedalaman-pedalaman. Mereka memberitakan Injil di sana. Mereka memberitakan kelahiran Kristus. Mereka memberitakan kematian Kristus, bahwa kematian Kristus itu untuk menebus dosa-dosa mereka dan dosa-dosa saya. Dan mereka juga mengisahkan bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, dan suatu saat nanti akan datang kembali. Oke, orang-orang tersebut menerima Injil tersebut. Mereka percaya kepada Tuhan bahwa hidup mereka telah ditebus oleh Tuhan, oleh kematian Tuhan. Dan mereka mempunyai pengharapan dalam kehidupan mereka oleh karena kebangkitan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan suatu saat akan kembali lagi bagi mereka. Setelah memberitakan Injil di tempat tersebut, orang-orang tersebut sudah menjadi percaya. Banyak fakta-fakta bahwa misionaris yang memberitakan Injil yang sebelumnya di tempat tersebut pindah ke tempat lain, di mana mereka pikir, tempat ini sudah banyak orang percaya kepada Kristus. Mari kita pindah ke tempat lain yang belum tahu tentang Kristus, belum tahu tentang Injil Kristus. Ya udah, mereka pindah ke tempat lain, memberitakan Injil di tempat yang baru, tapi di tempat yang lama itu kosong. Maksudnya nggak ada pembinaan, nggak ada satu pengajaran lagi bagi mereka. Maka dari itu tidak sedikit Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat sejarah perkembangan Injil di satu tempat. Contoh di pedalaman seperti itu, mereka di satu sisi percaya kepada Kristus. Oke, mereka percaya kepada Kristus, tetapi di sisi lain tidak ada yang mengajarkan mereka bahwa setiap adat istiadat mereka yang sampai sekarang masih mereka pegang dan itu bertentangan dengan firman Tuhan, nggak ada yang kasih tahu. Mereka tetap melakukan semua itu, bukan karena mereka mau melanggar, tapi karena mereka memang tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Karena memang yang mereka ketahui, ya udah mereka punya keselamatan. Mereka tahu tentang kisah Kristus, tapi siapa yang mengajari mereka selebihnya tentang seperti yang Tuhan perintahkan, yang telah kuperintahkan kepadamu, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarlah itu kepada mereka. Nggak ada yang ngajar. Jadi sangat wajar kalau mereka di satu sisi masih pegang adat istiadat mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan, di satu sisi mereka percaya kepada Kristus. Sekali lagi, bukan karena mereka mau memberontak mau melanggar, bukan, tapi karena memang tidak ada yang mengajarkan. Dan tidak sedikit juga fakta bahwa yang dulunya tempat-tempat sudah kantong Kristen, maksudnya banyak orang Kristen di sana yang percaya kepada Kristus, tetapi sekarang bukan lagi menjadi tempat-tempat atau daerah-daerah kantong Kristen. Oleh karena apa? Bukan karena mereka memang mau memberontak terhadap Tuhan, meninggalkan Tuhan, bukan. Tapi karena memang tidak ada yang mengajarkan mereka. Nah, maka dari itu perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui amanat agung di Matius 28 ini tidak bisa kita cuma lihat sebagian saja, tetapi ini merupakan satu paket. Ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, kita juga perlu memuridkan mereka, mengajarkan setiap apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yaitu apa yang Tuhan yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil, itulah yang kita ajarkan kepada mereka. Yang tercatat di dalam surat-surat para rasul, itulah yang kita ajarkan kepada mereka. Seisi Alkitab ini perlu mereka ketahui, bukan cuma sepotong Injil Kristus. Maka dari itu ini adalah satu paket Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir, wah kalau kayak gitu
Kita harus pergi ke satu tempat dan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu yang lama. Iya, kalau memang itu yang diberikan, misi yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau memang misi itu bisa dijalankan di dalam keluarga terlebih dahulu, kenapa tidak? Mungkin di antara kita masih ada keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin di antara kita, di kantor kita masih ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam inner circle kita, teman-teman kita. Kita bisa mulai dari yang kecil. Tidak perlu memberitakan Injil. Tunggu ada momen yang besar. Entah itu mission trip. Entah itu kita join lembaga misi yang ternama. Atau lembaga misi yang siap bergerak memberitakan Injil di daerah-daerah tertentu. Tunggu bulan misi dulu baru kita memberitakan Injil. Enggak, sebenarnya memberitakan Injil bisa kapanpun. Tugas kita cuma memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara dan memuridkan mereka. Masalah mereka percaya atau tidak, itu bukan porsi kita. Sebab Tuhan Yesus bilang kan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memuridkan orang-orang, mengajarkan tentang Tuhan, Tuhan itu menyertai kita. Jangan pernah kita pikir, aduh nanti kalau dia nggak percaya gimana? Sia-sia dong. Enggak Bapak Ibu Saudara, sebab ngomongin dia bisa percaya atau tidak, itu bukan tugas kita, itu tugas Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan dan memuridkan mereka. Dan ingat, ini adalah satu paket. Ketika kita memberitakan Injil contohnya kepada keluarga kita, dan puji Tuhan keluarga kita menjadi percaya, jangan biarkan mereka setelah percaya lalu berjalan sendiri mencari pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Enggak, Tuhan tetap bisa pakai kita atau kita mengarahkan mereka kepada seseorang yang kita pikir mempunyai potensi untuk mengajari mereka segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Jadi jangan kita hanya sebatas kasih Injil dan stop, enggak. Tetapi kita lanjutkan dengan memuridkan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ada banyak rintangan dan halangan ketika kita ingin memberitakan Injil kepada orang-orang. Tetapi saya percaya, ketika kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sekalian kita juga berdoa ya untuk kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu pada pagi hari ini telah berlalu. Memang waktu kami sangat singkat pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami percaya firman Tuhan itu kekal dan terus dapat digemakan dalam pikiran kami melalui suara Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang terus bantu kami memperdengarkan firman ini terus dalam pikiran dan hati kami sepanjang hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kami tahu ini adalah tanggung jawab kami juga sebagai murid-murid Tuhan di dunia saat ini. Dan Tuhan tolong berikan kami kekuatan, kemauan, Tuhan yang dorong setiap kami untuk juga melakukannya. Dan juga ya Tuhan, kami sadar banyak orang yang belum percaya Tuhan di sekitar kami. Jadikanlah kami bukan hanya Injil yang berbicara melalui mulut bibir kami, tetapi hidup kami menjadi Injil yang berjalan, yang dapat bersifat terbuka, yang dapat orang-orang lihat dalam kehidupan kami bahwa Injil itu nyata. Dan Tuhan tolong sertai kami juga apapun yang kami akan kerjakan pada hari ini. Dan apapun juga yang kami lakukan, tolong Tuhan berkati dan Tuhan lindungi sepanjang hari ini. Di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, biarlah Tuhan yang menjauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami. Dan tolong Tuhan yang sempurnakan firman yang telah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saat teduh pagi hari ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memberkati kita semua.